Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama saya Abdul Gofur. Kali ini kita akan membahas materi konsep teknologi tentang perbedaan antara KOBIT 4.1 dan KOBIT 5, mari kita mulai. KOBIT adalah framework tata kelola TI yang telah berkembang sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1996. KOBIT 4.1 adalah versi sebelum KOBIT 5 yang dirilis pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2012 diluncurkan versi terbarunya yakni KOBIT 5. Perubahan paradigma dari KOBIT 4.1 ke KOBIT 5 mengarah pada pendekatan yang lebih holistik dalam tata kelola TI. KOBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute, bagian dari ISAKA yang bertujuan menyediakan panduan untuk tata kelola TI dengan fokus pada pengendalian informasi dalam organisasi. Fungsi utamanya mengintegrasikan proses perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dukungan, dan pemantauan kinerja TI. Perbedaan KOBIT 4.1 dan KOBIT 5 terletak pada fokus area dan tujuannya, di mana pada fokus area KOBIT 4.1 berfokus pada Departemen TI dan mengatur tata kelola TI hanya dalam konteks TI. Sedangkan pada KOBIT 5 fokus areanya menyentuh banyak area di organisasi dan integrasi tata kelola TI dengan seluruh organisasi. Untuk tujuan dan pendekatannya KOBIT 4.1 bertujuan enterprise didorong oleh tujuan bisnis dan tata kelola mendorong proses tata kelola TI. Sedangkan pada KOBIT 5 tujuannya untuk kebutuhan pemangku kepentingan, stakeholder mendorong tujuan tata kelola yang berfokus pada realisasi manfaat, optimasi risiko, dan optimasi sumber daya. Jadi pada KOBIT 4.1 lebih terfokus pada Departemen TI yang berorientasi pada kontrol dan manajemen TI, sehingga dapat mengelola dan mengontrol dalam konteks Departemen TI itu sendiri dengan model proses TI yang ada. Dan pada KOBIT 5 lebih menyentuh seluruh organisasi yang berorientasi pada tata kelola TI yang terintegrasi dengan tujuan bisnis sehingga menghasilkan nilai melalui realisasi manfaat, optimasi risiko, dan sumber daya, yang memperkenalkan model proses yang lebih luas dan terintegrasi. Dalam KOBIT 5 terdapat perubahan yang memiliki berbagai macam dampak, pada prinsip GEIT baru, prinsip tata kelola TI yang diperbarui, pada fokus pada enabler, peningkatan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola TI, untuk model proses acuan baru sebagai model referensi proses yang diperbarui, pada proses baru dan modifikasi terdapat penambahan dan perubahan proses dalam KOBIT 5. Dalam praktik dan aktivitas terdapat pembaharuan dalam tata kelola TI, tujuan dan metrik ukuran yang baru, model referensi proses yang diperbarui, dan model penilaian kapabilitas kemampuan proses. Dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa KOBIT adalah model penilaian kapabilitas kemampuan proses. Dalam KOBIT 5 menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan dan membantu organisasi meningkatkan nilai yang diperoleh dari TI. Perubahan utamanya dalam paradigma dari KOBIT 4.1 ke KOBIT 5 melibatkan integrasi yang lebih luas dalam organisasi, pemisahan antara fungsi manajemen dan tata kelola, serta peningkatan fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Sekian dari saya Abdul Gofur, bila ada salah dalam penyampaian materi ini mohon dimaafkan, terima kasih dan sampai jumpa.